Aku pernah berpikir bahwa hidupku akan berjalan lurus seperti garis komando di pos damkar, disiplin, tegas, tanpa celah untuk hal-hal yang menyimpang. Aku, Ricky, anak Jakarta yang lahir dari keluarga sederhana di pinggiran Tanah Abang, sudah terbiasa menahan segala rasa di dalam dada. Sejak kecil, aku tahu ada sesuatu yang berbeda dalam diriku, tapi aku kubur dalam-dalam karena di negeri ini, menyukai sesama jenis adalah dosa besar yang tak terucap, aib yang bisa menghancurkan keluarga. Sampai hari itu tiba saat aku bertemu Aditya di pos pemadam kebakaran Jakarta Pusat. Hari pertama aku masuk dinas, tahun 2018, aku masih hijau. Latihan isi keras, teriakan komandan, bau asap latihan yang menusuk hidung. Di tengah barisan, ada dia, Aditya, senior 2 tahun di atas, tubuh tegap berotot dari latihan bertahun-tahun, kulit sawo matang khas Jawa, senyum yang selalu tenang meski di tengah kekacauan. Dia yang menyambutku, "Selamat datang junior. Jangan takut api, takutlah kalau hati sudah padam." Kalimat itu terngiang bertahun-tahun. Aku tak tahu saat itu bahwa hati aku justru mulai terbakar karena dia. Kami sering bertugas bareng. Kebakaran di pasar malam Glodok, banjir di kampung Melayu, evakuasi pohon tumbang di Tamrin. Setiap kali sirene berbunyi, adrenalin memompa, tapi yang membuat jantungku berdegup lebih kencang adalah saat Aditya berada di sampingku, bahu-membahu menarik selang, saling lindung di tengah kobaran. Aku belajar darinya, cara tetap tenang saat atap runtuh, cara menyelamatkan nyawa dengan cepat. Tapi diam-diam, aku juga belajar cara menyembunyikan rasa yang semakin membara. Malam-malam di pos, saat sit jaga, kami ngobrol panjang. Dia cerita tentang keluarganya di Solo, tentang mimpi punya istri dan anak, tentang betapa beratnya tanggung jawab sebagai pemadam. Aku hanya mengangguk, tersenyum, tapi dalam hati, andai kau tahu, Dit, bahwa aku ingin menjadi orang yang kau ceritakan itu semua. Aku mulai menulis jurnal rahasia. Buku kecil hitam yang kusimpan di loker. Di sana aku tuangkan segalanya, betapa aku terpesona saat dia melepas helm, rambut basah keringat, betapa aku takut saat dia terluka kecil di tangan saat pemadaman besar di gedung tinggi Sudirman. Betapa aku bermimpi memeluknya di tengah hujan abu. Kata-kata itu semakin dalam, semakin berani. Aku mencintaimu, Aditya. Meski ini haram, meski ini mustahil. Aku tahu risikonya. Di Indonesia ini, adalah momok. Berita raya, ancaman hukum, keluarga yang menangis malu. Tapi cinta ini seperti api liar, semakin diredam, semakin ganas. Suatu malam, setelah tugas panjang memadamkan kebakaran pabrik di Cakung, kami pulang ke pos kelelahan. Aditya tertidur di ruang istirahat, kepala bersandar di dinding. Aku memandangnya lama, hati perang. Ingin ku sentuh pipinya, tapi aku hanya menarik selimut untuknya. Saat itu aku berpikir, mungkin cukup begini saja, mencintai dari jauh. Tapi Tuhan punya rencana lain. Beberapa bulan kemudian hubungan kami semakin dekat. Kami sering makan malam bareng di warung nasi goreng dekat pos, tertawa lepas soal rekan-rekan yang cerewet. Dia pernah bilang, "Kamu beda, Ri. Kamu pendiam tapi dalam." Aku tersenyum, tapi dada sesak. Bedanya adalah aku menyukaimu lebih dari saudara. Aku semakin sering menulis. Jurnal itu menjadi pelampiasan satu-satunya. Aku tulis betapa aku takut kehilangan dia, betapa aku iri saat dia cerita tentang gadis yang dikenalkan keluarga. Andai aku perempuan, Dit. Andai dunia ini menginginkan. Konflik dalam diriku semakin hebat. Setiap salat, aku mohon ampun. Setiap melihat cermin, aku benci diri sendiri. Tapi setiap melihat Aditya, rasa itu kembali membara. Aku terjebak antara iman, keluarga, masyarakat, dan hati yang tak bisa berbohong. Hingga suatu hari, aku lupa mengunci loker dengan benar. Jurnal itu tergeletak di meja saat aku mandi setelah latihan.
Aku tak tahu saat itu bahwa Aditya masuk ruang loker untuk ambil sesuatu. Saat aku keluar, dia sudah duduk di bangku memandangku aneh. Tangan kanannya memegang buku hitam itu. Rick, ini milikmu. Dunia seolah runtuh. Wajahku pucat, lutut gemetar. Aku tak bisa bicara. Dia membuka halaman demi halaman, matanya melebar. Aku melihat air mata menggenang di pelupuknya. Kenapa kau tak pernah bilang? Aku hanya bisa menunduk. Malu, takut, hancur. Malam itu, pos damkar terasa lebih dingin dari biasanya. Aditya memegang jurnal itu erat, wajahnya campur aduk antara terkejut, marah, dan sesuatu yang aku tak berani harapkan, sedih. Aku berdiri di depannya, basah kuyup dari mandi, tapi yang membuatku menggigil bukan air, melainkan kenyataan bahwa rahasiaku terbuka. Ricky, suaranya pelan tapi tegas, duduk. Aku patuh. Kami berhadapan di ruang loker yang sepi. Rekan lain sedang istirahat di lantai atas. Dia membalik halaman terakhir, yang kutulis kemarin, aku siap mati demi dia, asal dia bahagia. Aditya menutup buku, meletakkannya di bangku. Ini serius. Aku mengangguk pelan. Air mata akhirnya jatuh. Dit. Aku tahu ini salah. Aku akan keluar dari dinas kalau kau mau. Aku tak mau merusak pertemanan kita. Dia diam lama. Aku tak berani angkat muka. Lalu tangannya menyentuh bahuku. Hangat. Kamu pikir aku akan marah karena apa? Karena kamu gay? Atau karena kamu mencintaiku? Aku terkejut. Angkat kepala. Matanya tak marah, tapi penuh pertanyaan. Aku tak tahu kau akan bereaksi apa. Di sini, di Indonesia, orang seperti aku dibenci. Keluargaku akan hancur kalau tahu. Dia menghela napas panjang. Aku tak benci kamu, Ri. Kamu saudaraku di medan tempur. Kita saling jaga nyawa. Tapi ada nada lain di suaranya. Ragu. Malam itu kami bicara panjang. Aku ceritakan semuanya, sejak remaja aku tahu beda, bagaimana aku berjuang menahan, bagaimana bertemu dia membuat semuanya runtuh. Dia mendengar tanpa menghakimi. Kadang mengangguk, kadang diam. Saat ajar menyingsing, dia bilang, aku butuh waktu, Ri. Ini berat buatku juga. Aku mengerti. Hubungan kami berubah. Tak lagi senak dulu. Saat tugas, dia masih profesional, tapi tatapannya menghindar. Aku merasa bersalah, tapi juga lega, setidaknya rahasia itu keluar. Beberapa minggu kemudian, ada kebakaran besar di gedung apartemen Kemayoran. Kobaran hebat, asap hitam menutupi langit Jakarta. Kami berlari masuk, tim kecil. Aditya di depan, aku di belakang. Saat lantai atas runtuh, dia terjatuh, kaki terjepit balok. Aku tak pikir panjang. Tarik selang, semprot api, lalu angkat balok itu dengan sekuat tenaga. Tangan berdarah, tapi aku berhasil tarik dia keluar. Saat di ambulans, dia pegang tanganku erat. Terima kasih, Ri. Kau selamatkan aku lagi. Saat itu aku rasakan harapan kecil. Tapi kenyataan pahit datang. Rumor mulai beredar di pos entah dari mana, tapi ada yang melihat jurnal itu tergeletak. Bisik-bisik, Ricky gay. Dia suka Aditya. Aditya mulai dijauhi sebagian rekan. Ada yang bilang hati-hati sama dia, nanti diganggu. Aku hancur melihatnya. Dia yang tak salah apa-apa ikut kena imbas. Suatu malam dia datang ke kamarku. Ri, kita harus bicara. Aku takut. Ini akhirnya. Tapi dia bilang aku tak bisa balas perasaanmu seperti yang kau mau. Aku suka perempuan. Tapi aku tak mau kehilangan kamu sebagai teman. Dada aku sakit, seperti ditusuk. Tapi aku tersenyum. Aku mengerti, Dit.
Yang penting kau tak benci aku. Dia peluk aku erat, seperti saudara. Tak akan pernah. Tapi konflik belum selesai. Keluarganya tahu dari rumor yang menyebar. Ibunya telepon, menangis, minta Aditya pindah pos, jangan dekat-dekat sama orang beginian, nak. Dosa. Aditya marah pada keluarganya, tapi juga bingung. Aku lihat dia semakin pendiam. Aku memutuskan mundur. Aku yang keluar, Dit. Biar kau tenang. Dia menolak. Kita hadapi bareng. Tapi dalam hati aku, ini baru awal badai. Badai itu datang lebih cepat dari dugaan. Rumor menyebar keluar pos, entah bagaimana sampai ke media sosial. Oto kami berdua saat tugas Iral dengan Caption keji, pemadam gai di Jakarta. Komentar penuh kebencian, haram, penyakit, harus diusir. Pos menjadi neraka. Komandan panggil kami berdua. Ini memalukan dinas. Kalian harus klarifikasi. Aku siap tanggung sendiri. Ini salahku, Pak. Aditya tak tahu apa-apa. Tapi Aditya membela. Kami saudara, Pak. Tak ada yang salah. Komandan diam, tapi tekanan dari atas datang. Ada ancaman mutasi. Malam itu Aditya menangis di hadapanku pertama kali. Aku tak tahan, Ri. Keluargaku malu. Tapi aku juga tak mau kau sendirian. Aku peluk dia, tapi hati perang, ini karena aku. Konflik dalam semakin dalam. Aku mulai salat tahajud setiap malam, mohon petunjuk. Apakah ini ujian? Apakah aku harus berubah? Tapi rasa pada Aditya tak hilang, malah semakin kuat saat melihat dia menderita karena membelaku. Ada momen kecil yang membuat harapan. Saat tugas evakuasi banjir di Pluit, kami basah kuyup, dingin. Di truk pulang, dia sandar kepalanya di bahuku. Kamu satu-satunya yang paham aku, Ri. Aku diam, tapi hati berbunga. Tapi pengkhianatan datang dari yang tak disangka. Rekan lama kami, Bang Hasan, yang iri pada Aditya karena sering dipuji komandan yang sebarkan rumor. Dia oto jurnal saat tergeletak, kirim ke grup Wadinas. Saat ketahuan, Aditya marah besar. Mereka bertengkar hebat di pos, kau khianati kami demi apa? Iri. Bang Hasan bilang, ini demi agama. Orang kayak gitu tak pantas didamkar. Aditya hampir pukul, tapi aku tahan. Sudah, Dit. Biar Tuhan yang balas. Tapi luka itu dalam. Kepercayaan rusak. Aku semakin tertekan. Mimpi buruk setiap malam, keluargaku tahu, diusir jadi gelandangan. Aku hampir bunuh diri sekali, berdiri di atap pos malam-malam. Tapi ingat Aditya, turun lagi. Dia tahu. Jangan bodoh, Ri. Aku butuh kamu. Kami semakin dekat, meski hanya sebagai teman. Dia cerita rahasianya, dia pernah ragu pada orientasinya saat muda, tapi tekanan keluarga buat dia normal. Aku takut, Ri. Takut kalau aku juga. Kalimat itu menggantung. Harapan kembali. Tapi masyarakat semakin ganas. Ada demo kecil di depan pos, ormas bilang ngebersihkan damkar dari LB. Polisi jaga, tapi tekanan moral berat. Komandan akhirnya mutasi aku ke pos lain di Jakarta Timur. Demi kebaikan semua. Perpisahan itu menyakitkan. Aditya peluk aku lama di parkiran. Jangan hilang, Ri. Kita tetap saudara. Aku nangis di truk pindah. Hati hancur. Di pos baru aku sendirian. Tapi Aditya sering telepon, kirim pesan. Aku kangen ngobrol sama kamu. Rasa itu semakin dalam dari dua sisi. Di pos baru, hidup terasa hampa. Tugas sama, tapi tanpa Aditya, semuanya datar. Aku coba fokus kerja, tapi pikiran selalu kembali padanya. Pesan kami semakin sering, dari sekadar cerita tugas jadi curhat panjang.
Dia bilang pos ini sepi tanpa kamu, Ri. Rekan-rekan masih bisik-bisik tapi aku abaikan. Aku balas, aku juga kangen. Hati-hati ya. Lambat laun dia cerita lebih dalam. Aku mikir ultah lagi soal yang kau tulis di jurnal. Aku mungkin juga punya rasa yang sama, tapi aku takut. Dada aku berdegup kencang. Ini mimpi. Tapi realita pahit. Keluarganya semakin tekan, rencanakan perjodohan dengan gadis dari Solo. Aku harus nikah, Ri. Demi orang tua. Aku sakit, tapi dukung. Lakukan yang terbaik buatmu. Dalam hati, andai aku bisa lawan dunia ini demi dia. Kemudian datang kebakaran besar lagi, kali ini di gudang kimia Cengkareng. Tim dari berbagai pos digabung. Aku dan Aditya bertemu lagi di lapangan. Melihat dia di tengah api, hati aku lega sekaligus takut. Kami bahu-membahu lagi, seperti dulu. Saat api padam, dia peluk aku di depan semua. Senang bertemu lagi, bro. Tapi tatapannya beda. Ada rasa. Malam itu, setelah tugas, dia ajak aku ke warung pinggir kali. Ri, aku tak bisa bohong lagi. Sejak kau pergi, aku sadar. Aku juga mencintaimu. Bukan sebagai saudara. Dunia berhenti. Aku tak percaya. Kita. Gimana, Dit? Dunia ini tak ingkan. Dia pegang tanganku di bawah meja. Aku tak tahu. Tapi aku tak mau kehilangan lagi. Kami mulai hubungan rahasia. Bertemu diam-diam di kosan sepi, jalan malam di Ancol, pegangan tangan di bioskop gelap. Momen-momen kecil penuh bahagia, tapi selalu dibayangi takut. Konflik semakin hebat. Aditya bertengkar dengan keluarga saat tolak perjodohan. Aku tak mau nikah paksa. Ibunya sakit, bilang kamu malu-maluin keluarga karena si Ricky itu. Dia semakin tertekan. Aku juga, keluargaku curiga aku tak kunjung pacaran. Suatu hari, Oto kami berdua pelukan saat tugas bocor lagi. Kali ini viral nasional. Media bilang skandal gay di Damkar. Kami dipanggil dinas pusat. Ancaman pemecatan. Aditya marah. Ini pengkhianatan lagi. Siapa yang Oto? Ternyata Bang Hasan lagi balas dendam. Kami hadapi bersama. Di ruang hearing, aku bilang ini urusan pribadi. Kami tetap profesional di tugas. Tapi tekanan masyarakat besar. Petisi online minta kami dipecat. Aditya hampir menyerah. Mungkin kita harus berhenti, Ri. Aku tak kuat lihat kau menderita. Aku nangis. Jangan tinggalkan aku. Malam itu kami peluk erat, tak tahu masa depan. Tekanan semakin mencekik. Dinas akhirnya pecat kami berdua dengan alasan merusak citra. Kami tak bisa banding karena bukti Oto terlalu kuat. Hidup runtuh seketika. Aditya pulang ke Solo, aku tetap di Jakarta, kerja serabutan. Kami masih komunikasi, tapi jarang. Dia bilang aku harus baikan sama keluarga dulu. Aku paham, tapi sakit. Sendirian di kosan kecil, aku sering menangis. Hidup tanpa dia terasa kosong. Aku hampir depresi berat, tak makan berhari, hanya ingat momen-momen bahagia kami. Tapi Aditya tak benar-benar pergi. Beberapa bulan kemudian dia kembali ke Jakarta. Aku tak tahan, Ri. Tanpa kamu aku mati perlahan. Kami bertemu lagi, peluk lama. Dia cerita pertengkaran hebat dengan keluarga, tapi akhirnya dia tegas, ini hidupku. Kami putuskan hidup bersama diam-diam, sewa rumah kecil di pinggiran Depok. Kerja biasa, bukan damkar lagi. Tapi bahagia sederhana, masak bareng, nonton film, pegangan tangan di rumah. Tapi konflik tak hilang. Masyarakat masih kejam. Saat ketahuan tetangga, kami diusir. Pindah lagi.
Aku sering bertanya dalam hati apakah ini hukuman. Tapi saat lihat Aditya tersenyum, aku yakin ini anugerah. Ada momen pahit lagi. Keluargaku tahu dari berita lama. Ayah telepon marah besar. Kamu anak durhaka. Jangan pulang lagi. Aku nangis semalaman. Aditya peluk aku. Aku jadi keluargamu sekarang. Perlahan kami bangun hidup baru. Bergabung komunitas bawah tanah dapat dukungan. Aku mulai terima diri, tak lagi benci. Aditya juga berubah. Dia bilang aku dulu takut, tapi sekarang aku bangga mencintaimu. Kami sering bicara tentang masa depan, mungkin pindah ke Bali, lebih terbuka, atau bahkan luar negeri kalau bisa. Tapi badai terakhir datang. Bang Hasan yang kami pikir sudah tenang, sebarkan ide lama kami pelukan. Ira lagi, ancaman datang, kami tahu alamat kalian. Kami takut, sembunyi sementara. Di pengungsian kecil, Aditya bilang, apapun terjadi, aku tak akan tinggalkan kamu. Aku pegang tangannya erat. Cinta ini terbukti lebih kuat dari api yang pernah kami padamkan. Ancaman itu nyata. Suatu malam, rumah kami didatangi kelompok ormas. Batu beterbangan, teriakan keluar kalian penyimpang. Kami lari lewat belakang, tinggalkan segalanya. Kami mengungsi ke rumah teman komunitas di Bogor. Takut, tapi bersama. Di sana, kami banyak refleksi. Aditya bilang, aku menyesal tak dari dulu terima rasa ini. Kita buang waktu sembunyi. Aku jawab, tapi sekarang kita bebas di hati. Perlahan, keluarga mulai melunak. Ibunya Aditya telepon, menangis minta maaf. Mama salah tekan kamu. Yang penting kamu bahagia. Ayahku juga setelah lama diam, kirim pesan, pulanglah, nak. Rumah selalu terbuka. Air mata bahagia. Kami kembali ke Jakarta, hidup lebih terbuka meski hati-hati. Buka usaha kecil bengkel motor, hidup sederhana tapi penuh cinta. Kami sering kembali ke pos damkar lama, lihat dari jauh. Ingat perjuangan. Api yang dulu membakar rahasia kami, kini jadi pelajaran, cinta sejati tak padam meski diterpa badai. Di Indonesia ini masih banyak yang tak paham. Tapi kami pilih jadi teladan bahwa cinta sesama jenis bisa manusiawi, penuh pengorbanan, setia. Suatu sore di taman kecil, Aditya berlutut. Ricky, maukah kau jadi pasanganku selamanya? Meski dunia tak akui, aku akui kau suamiku. Aku nangis, angguk. Kami peluk di bawah langit Jakarta yang mulai gelap. Cinta kami dari rahasia di jurnal jadi kekuatan. Tak ada akhir bahagia sempurna, tapi ada damai, kami saling punya. Dan di hati aku tahu, Tuhan ciptakan cinta ini juga dengan alasan indah. Kami terus hidup, saling jaga, seperti dulu di medan api. Pantang menyerah sebelum cinta padam.